Di perang Khaybar, ada seorang Arab Badui. Dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Si Arab Badui ini faham apa yang dibaca. Dia kok tertarik banget dengan agama ini. Dia datang ke beberapa sahabat sambil mengatakan, agama apa kalian ini? Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Pada saat jenazah Nabi SAW lihat, Nabi bilang, bukankah orang ini yang tadi baru masuk Islam? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Seseorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini, karena bagi saya setiap kali ulangi, subhanallah, saya melihat begitu mudahnya kalau seorang muslim itu ingin masuk surga. Gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu. Karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaqi itu meletakkan siku di tanah, kakinya ngelonjor. Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat selepas sholat. Kata Nabi SAW sambil duduk santai tadi, orang ini bertanya, mengatakan, saya mau bertanya, hai Muhammad. Boleh? Dia bilang boleh, silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit? Ini yang ciptakan langit begini nih, tinggi. Kita bisa lihat ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Sehingga bisa orang jalan, bangun bangunan, bercocok tanam, ambil hasilnya. Kata Nabi SAW, Allah. Orang ini bilang, siapa yang tancapkan gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata, sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius. Dia mengatakan, hai Muhammad, saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami? Ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk. Nabi SAW mengatakan, iya. Maka dia bilang lagi, saya bertanya, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat sehari 5 kali? Sholat 5 waktu. Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menahamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami? Zakat. Kata Nabi SAW, iya. Dia bilang lagi, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami memerintahkan kepada anda untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali ke Baitullah, sekali seumur hidup yang wajib? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Orang itu langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Kata dia apa? Ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Itu aja yang saya kerjain udah. Saya wajib-wajib aja. Lalu orang itu pergi. Kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam hanya memerintahkan kita yang wajib. Sunnah itu bonus tambahan. Ibarat orang kerja di kantor, kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya dapat gaji pokoknya kan. Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu. Tentu lebih baik kalau orang mengejar yang bonusnya. Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja, itu sangat luar biasa. Ada seorang Arab Badui, dia menyaksikan peperangan kaum muslimin. Dia terkagum-kagum melihat umat Islam pada saat itu bersama dengan Nabi SAW, para sahabat. Mereka kalau malam hari mengaji, sholat, mereka saling membantu. Yang ini masak, yang ini mengobati orang sakit. Mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran dalam bahasa Arab. Si Arab Badui ini faham apa yang dibaca.
Dia kok tertarik banget dengan agama ini. Dia datang ke beberapa sahabat sambil mengatakan, agama apa kalian ini? Dijelaskan, kami adalah muslim, kami beriman kepada Allah. Allah itu pencipta alam semesta ini. Ada diutus kepada kami seorang rasul bernama Muhammad. Itu ada di depan orangnya. Ada turun kitab namanya Al-Quran. Diajarkan untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, dilarang berdusta, dilarang ini, dilarang itu. Tertarik. Dia bilang, saya mau masuk agama kalian. Kata para sahabat, pergi aja langsung ke Nabi. Datanglah dia, syahadat di hadapan Nabi. Dia masuk Islam. Waktu itu kebetulan Nabi Muhammad SAW lagi membagi-bagi harta rampasan perang. Karena dari 9 benteng Yahudi di Khaybar, itu pada saat itu kebetulan benteng pertama, seingat saya namanya benteng Naim, itu berhasil ditaklukkan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi lagi bagi-bagi harta rampasan perang, Bapak Ibu sekalian. Waktu orang ini masuk Islam, kata Nabi SAW kepada sahabat yang sedang membagi-bagi harta rampasan perang, beri juga bagian orang ini. Karena dia masuk Islam bertepatan pembagian harta rampasan perang. Sahabat yang baru masuk Islam ini mengatakan begini, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam karena saya berharap mendapatkan apa yang sahabat-sahabat Anda inginkan. Mereka keluar dari Madinah, mereka cerita kepada saya, datang ke Khaybar supaya mereka terbunuh oleh orang-orang Yahudi, mati syahid, mereka masuk surga. Saya berharap itu. Saya tidak mau harta ini. Saya berharap, nah ini bahasa dia, sebelum saya sampaikan, ada sebab kenapa dia ucapkan ini ya. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka takut menghadapi muslimin, Bapak Ibu sekalian. Ya, di sekarang pun berita-berita di Palestina itu mereka kebanyakan ya kasusnya membombardir muslim, tapi untuk bertemu langsung dengan muslimin itu mereka tidak berani umumnya. Dari dulu di zaman Nabi SAW gitu. Jadi yang mereka lakukan, mereka suka melempar anak panah yang sangat banyak dari dalam benteng mereka. Pada saat umat Islam sudah terdesak dengan anak panah itu, mereka buka pintu gerbang, mereka nyerang tiba-tiba lalu mereka kembali lagi. Begitu aja cara perangnya. Harapannya umat Islam tidak berhasil merebut benteng mereka. Nah orang ini sempat melihat dan dia mengatakan begini, ya Rasulullah, saya berharap anak-anak panah Yahudi yang banyak dilempar dari benteng mereka itu kena di sini. Dia tunjuk dadanya sebelah kiri, tembus di sini. Dia tunjuk di belakang agar saya mati syahid masuk surga. Nabi SAW cuma bilang, Allah akan kasih kamu kalau kamu jujur. Sebab itu terjadilah penyerangan benteng yang kedua. Mulai orang Yahudi pakai strategi yang sama, lempar anak panah. Subhanallah, orang yang pertama kena anak panah Yahudi, orang yang tadi baru masuk Islam. Dan kena di titik yang dia tunjuk. Pada saat jenazah Nabi SAW lihat, Nabi bilang, bukankah orang ini yang tadi baru masuk Islam? Kata dia, benar ya Rasulullah. Kata Nabi, kata para sahabat, kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Orang ini masuk Islam, taubat dari kekufurannya, belum sempat sholat, belum sempat segala macam, terus masuk surga. Begitu luar biasanya taubat itu. Ada beberapa ulama di Saudi, betul-betul di saat musim haji mereka tuh sangat gembira, mengungkapkan di khutbah Arafah mereka, mengungkapkan di khutbah mereka di Mina. Itu pada saat melihat muslimin datang dari seluruh penjuru dunia, ada yang sudah sangat beruban, sudah sangat tua pergi haji. Lalu kata mereka apa? Salah satunya cuplikan yang pernah saya dengarkan dari para ulama di ceramah mereka, sungguh benar-benar Allah Azza wa Jal memilih orang-orang ini untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Di saat mereka sudah beruban, di saat mereka sudah tua, Allah gerakkan hati mereka dan kaki mereka ya untuk mengeluarkan harta, untuk melangkahkan kaki menuju pergi haji. Yang haji itu akan membersihkan dosa sebagaimana baru lahir dari ibu sendiri, dari rahim ibu. Begitu dalam hadis sahih. Dan juga haji yang mabrur, yang niat, ikhlas dan memang mengikuti tata cara haji yang benar, rukun-rukun dan syaratnya, maka tidak ada balasan kecuali surga. Seakan-akan Allah datangkan mereka di musim haji untuk memberikan mereka itu. Agar mereka dibersihkan dosanya, mereka dimasukkan ke dalam surga. Nah ini semua konsep yang luar biasa. Tentu lebih dahsyat Bapak Ibu sekalian, kalau seseorang itu tidak punya dosa dan dia terus tetap memperbaharui taubatnya. Karena di hari kiamat nanti, orang yang memiliki banyak amal soleh, bahkan memiliki sedikit dosa atau mungkin tidak ada dosanya karena sering bertobat, ini akan banyak bisa menolong orang lain. Biasa dikenal dengan syafaat, ya. Kalau tadi kita berikan gambaran tentang orang yang buat dosa, lalu kalau dia diberikan kesempatan tobat di akhir hidupnya atau diberikan kesempatan tobat di masa hidupnya, walaupun tidak tua atau belum tua, berarti itu Allah inginkan kebaikan buat dia. Jadi kalau ada orang dia selalu tutup,
Ini pendapatan haram dia nggak mau, ini yang haram nggak mau, ini pergaulan haram dia tidak mau. Pokoknya dia tutup diri, dia jaga diri sampai dia meninggal dunia. Dia sibuk dengan amal saleh. Orang seperti ini, sementara dia juga menjalankan sunnah-sunnah Nabi SAW, diantaranya selalu beristighfar dan bertobat tiap hari kepada Allah. Karena kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih tidak harus kalau kita punya dosa. Kita bisa jadikan itu sebagai zikir atau wirid kita harian. Ya. Seperti habis sholat kita baca istighfar 3 kali, misalnya kita membaca istighfar dalam sehari 100 atau 70 sampai 100 kali seperti sunnah Nabi SAW, ini akan menambah tambahan amal soleh kita karena dia tidak digunakan untuk membersihkan dosa gitu ya. Dia akan menjadi tambahan amal. Nah ini hari kiamat, misal ini contoh angka ini cuma sebagai contoh. Bapak Ibu punya 10.000 pahala dan Bapak Ibu cuma punya 1.000 dosa misalnya contoh. Angka ini cuma contoh. Tolong jangan dipegangi tapi sebagai contoh. Selisih antara amal soleh Bapak Ibu dengan dosanya 9.000. 9.000 ini nilainya bisa Bapak Ibu gunakan memberikan syafaat pada orang. Bukan dibagi-bagi, tapi nilainya bisa. Misalnya ibunya Bapak atau ibunya Ibu butuh 1.000 untuk masuk ke surga. Anda bilang, ya Allah saya kasih aja ibu saya 1.000 nilainya. Bukan diambil kita punya 1.000 dikasih ke dia. Tapi Allah berikan syafaat itu pertolongan tanpa mengurangi hak kita. Tetapi hanya nilainya saja Allah bantu dia. Ayah kita butuh 1.000 kita bantu. Kakek kita butuh 1.000 kita bantu. Kita masih punya kesempatan sampai 9.000. Artinya kalau masing-masing orang yang kita bantu butuh 1.000, kita bisa bantu 9 orang misal. Kata Nabi SAW tentunya ada orang dari umatku yang bisa memberikan syafaat pada hari kiamat lebih banyak daripada jumlah suku Mudhar. Suku Mudhar itu Bapak sekalian suku Arab yang paling banyak jumlah warganya gitu ya. Kenapa? Karena banyaknya amal solehnya, sedikitnya dosanya. Karena orang-orang seperti ini sibuk selama hidupnya dengan ketaatan-ketaatan dan selalu menjauhi dosa-dosa. Kalau kita lirik kisah para sahabat, para tabi'in, mereka luar biasa. Setiap hari itu mereka mengontrol sekali dirinya. Bagaimana dalam ketaatan-ketaatan mereka selalu patuh kepada Allah. Dinukil Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu diceritakan oleh murid-muridnya dan orang di sekitar rumahnya, kami menyaksikan Sa'id bin Musayyib 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Jadi imam Allahu Akbar, dia juga Allahu Akbar di masjid 40 tahun. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dan dia berkata tentang dirinya, saya tidak pernah selama 40 tahun melihat selain punggungnya imam. Imam depan dia di belakangnya. Saking luar biasa menjaga ibadah tersebut. Begitu juga dengan dia menjaga yang lainnya. Sesuatu yang haram, pendapatan haram, segala macam. Bahkan kadang-kadang hadiah saja dari para raja ditolak sama mereka. Diambil, disedekahin atau dikembalikan. Karena khawatir malah jadi fitnah atau syubhat buat dia. Contoh-contohnya, dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Jadi mereka sibuk dengan ketaatan-ketaatan dalam seharian dan mereka meninggalkan yang haram. Orang-orang seperti ini akan banyak sekali manfaatnya buat dia. Derajatnya akan tinggi di surga, kemudian juga bisa banyak memberikan pertolongan buat orang-orang pada hari kiamat nanti.